Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, selamat pagi sidang Jumat Tuhan sekalian. Apa kabarnya nih? Udah berapa minggu kita tidak berjumpa dalam persekutuan bersama-sama di gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Senang sekali kalau hari ini kembali kita dipertemukan. Kita masih dalam pemeliharaan Tuhan, kita masih disertai oleh Tuhan, sehingga kita boleh berkesempatan untuk bersekutu bersama-sama di keluarga kita masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan siapkan hati bersama-sama hari ini. Dan saya percaya saudara sudah duduk manis untuk menikmati sabda Tuhan. Kita buka hati buat Tuhan, izinkan Tuhan untuk berbicara di dalam hati saudara. Saya rindu kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami datang memuji Engkau, menyembah-Mu, sebab Engkau layak dipuji, dimuliakan. Satu kebanggaan buat kami Bapa, satu sukacita besar buat kami kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan, keselamatan, pemeliharaan Tuhan atas kami, dan kami mau mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Bapa, bila kesempatan yang berbahagia ini Tuhan izinkan kami, buka hati kami dan berkati kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama Bapa kekal untuk selama-lamanya. Dan kami serahkan waktu ini sepenuhnya juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan berkati. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, itu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Minggu ini tidak terasa kita sudah masuk pada bulan sengsara Kristus, di mana Yesus Kristus Tuhan mati disalibkan sebagai wujud nyata pengorbanannya bagi kita. Dia rela mengorbankan dirinya demi kasihnya kepada kita. Maka minggu Prapaskah ini kita akan belajar satu tema di minggu pertama, yaitu pengorbanan tanpa pamrih. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pengorbanan, siapakah di antara kita yang pernah mengalaminya? Mungkin korban waktu, mungkin kita pernah mengorbankan uang, bahkan tenaga. Tetapi pertanyaannya, seberapa banyak yang mau berkorban untuk orang lain? Terlebih lagi, bagi mereka yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Saudara, fakta membuktikan hanya sedikit saja orang yang mau berkorban untuk orang lain. Kalaupun ada, itu pun ia lakukan karena ada faktor lain yang mempengaruhinya. Jangankan untuk orang lain, pengorbanan untuk keluarga saja sulit didapat. Apalagi kalau keluarga itu sakit, sakitnya menahun atau menular, maaf kata. Terkait pergaulan, misalnya keluarga pergaulan yang tidak benar, susah dididik. Banyak kita temui di sekitar kita orang tua yang tidak melepaskan tanggung jawabnya dengan menyuruh anak-anaknya menjadi peminta-minta. Apakah ini orang bertanggung jawab? Apakah ini bagian daripada pengorbanan? Orang tua yang melepaskan tanggung jawabnya, dia suruh anak-anaknya menjadi peminta-minta di pinggiran lampu merah, sementara orang tuanya duduk-duduk di warung kopi. Ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang meminta-minta di jalanan. Di manakah anak-anak cucu mereka? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu pengorbanan tanpa pamrih. Tidak sedikit orang yang sulit berkorban. Tidak sedikit orang yang maunya enak sendiri, tidak mau berkorban. Di sini kita akan lihat, saudara, bahwa hakikat pengorbanan yang sesungguhnya itu tidak bisa dipisahkan dari peranan kasih yang menyertainya. Kasihlah yang memungkinkan pengorbanan seseorang itu menjadi nyata. Jika kasih diungkapkan melalui pengorbanan, maka kita harus merelakan banyak kesenangan diri agar orang lain bisa berbahagia. Pernyataan ini terdengar memang seperti ironis. Pernyataan ini kedengarannya seperti aneh, namun itulah hakikat sesungguhnya
tentang mengasihi dengan tulus. Dalam hal ini, berkorban bukan saja hanya menyangkut soal perasaan, iba dan kasihan, bukan. Tetapi juga menunjuk pada sebuah keputusan, sebuah komitmen dalam diri untuk berbagi kehidupan dengan orang lain. Pengorbanan bukan hanya sekedar berkata-kata. Pengorbanan bukan hanya rasa kasihan. Oh, ada paman saya yang menderita sakit. Oh, ada nenek saya yang kelaparan. Oh, ada yatim piatu hanya menderita. Hanya kita merasakan saya. Bukan. Tetapi menunjuk kepada sebuah keputusan dan komitmen dalam diri kita untuk berbagi kehidupan dengan orang lain. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak sedang berbasa-basi di dalam pengorbanan. Sebaliknya ia sedang menanamkan satu prinsip penting, bagaimana kasih dan pengorbanan itu harus dijalankan bersama-sama. Kasihnya murni untuk menjangkau manusia yang berdosa. Kasihnya murni untuk menjangkau manusia yang sedang menuju kepada kebinasaan karena dosa. Kasihnya murni menjangkau supaya manusia yang berdosa itu melalui pengorbanan Yesus Kristus, manusia mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Oleh karena itu, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mendasari renungan kita pada hari ini, untuk kita mempraktekkan pengorbanan tanpa pamrih itu, kita mesti melihat karya Yesus Kristus. Kita akan dasari renungan kita hari ini dengan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sidang Jemaat boleh menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Mari kita akan membuka bersama-sama kitab Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara sekalian yang boleh membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih berbahagia adalah orang yang mau melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kalau yang poin pertama, sikap yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena Kristus telah melakukan pengorbanan tanpa pamrih. Yang pertama, kita harus berani menyangkal diri bagi Kristus. Saudara berani menyangkal diri bagi Kristus, saudara berani mengatakan diri mengasihi Tuhan Yesus, saudara harus mengasihi sesama. Saudara harus mengasihi sesama yang membutuhkan yang lemah itu. Maka yang kedua, kita harus belajar memikul salib. Yang kedua, ayat yang ke-8. Poin yang kedua, sikap yang kedua, yaitu kita harus berani belajar memikul salib. Seperti yang dikatakan Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan firman Tuhan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan merenungkan tema yaitu pengorbanan tanpa pamrih, dengan demikian kekristenan bagi kita itu bukan hanya soal hidup diberkati. Kekristenan bukan hanya soal hidup sukses atau bebas dari masalah. Tetapi kekristenan adalah bagaimana kita dengan sukarela masuk dalam kerelaan berkorban mengasihi sesama, agar kehidupan kita semakin indah di mata Tuhan. Sesungguhnya kekristenan melihat pengorbanan Kristus yang tanpa pamrih. Kita harus belajar pikul salib. Kerelaan masuk dalam kerelaan berkorban mengasihi sesama, agar kehidupan kita semakin indah di mata Tuhan. Kalau saudara tidak mau berkorban, kalau saudara belum siap berkorban, kalau saudara belum siap mengasihi saudara yang lemah, saudara kita yang membutuhkan pertolongan, saudara kita yang sedang sakit, saudara kita yang sedang menderita, saudara berdiam diri, saudara hanya melihat diri saudara sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan malam hari ini bukan konteks kekristenan. Ini berarti saudara belum siap untuk memikul salib. Kalau saudara memikul salib, relakan diri. Saya coba pinjam peribahasa orang Tionghoa. Ini sudah pernah saya sampaikan, saya belajar dari saudara-saudara yang Tionghoa juga. Nanti kalau salah diperbaiki. Orang Tionghoa berkata demikian. Satu ayah dan sepasang ayah dan ibu mampu membiayai hidup 8 orang anaknya. Bahkan semua tamat sekolah. Tidak kayak papa mamanya. Pertanyaannya, ketika 8 orang anaknya sudah menjadi besar itu, sudah pada berhasil. Berebut mereka. Berebut untuk tidak mau mengasuh orang tuanya. Wah, itu tugas abang, oh itu tugas cece, oh itu tugas adik. Kan saya sudah tinggal sama-sama dengan papa sama mama. Sekarang giliran abang yang paling kaya. Oh, abang yang paling kaya berkata, aduh aku sibuk. Kalau gitu buat kamu yang perempuan. Yang perempuan berkata, janganlah perempuan disia-siakan. Dan terus jadi 8 orang ini kemudian berebut untuk tidak mau. Padahal satu pasang suami istri, papa dan mama, mampu membiayai 8 orang anaknya. Kesehatannya, studinya, mereka dibesarkan oleh 2 orang suami istri. Tetapi ketika mereka sudah berhasil anak-anaknya, orang tuanya sudah tua dan menjadi sakit, berebut anak-anaknya, berebut untuk tidak siap merawatnya. Hari ini ada beberapa di antara keluarga saudara, ada beberapa tetangga kiri kanan saudara, ada berapa banyak jemaat kita yang hari ini juga mengalami membutuhkan pertolongan. Saudara memiliki kasih kan? Relakah saudara ngambil bagian? Kekristenan yang sesungguhnya adalah kita harus belajar mikul salib. Jadi sekali lagi kekristenan kita saat ini bukan hanya soal hidup diberkati atau tidak diberkati, bukan. Sekarang uang banyak, berkat banyak, pun kita tidak bisa menggunakan leluasa. Kenapa? Karena mau ke kafe kita ditangkap Satpol PP, bukan? Kini waktunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan adalah bagaimana kita dengan sukarela masuk ke dalam kerelaan berkorban mengasihi sesama. Ketika saudara mengasihi sesama, agar kehidupan kita menjadi berharga, semakin indah di mata Tuhan. Mungkin hari ini hidup saudara indah. Mungkin hari ini saudara menikmati berkat di hadapan Tuhan. Mungkin saudara menikmati damai di hadapan Tuhan. Tetapi indahkah di mata Tuhan? Indahnya di mata Tuhan adalah ketika saudara rela masuk ke dalam kerelaan berkorban mengasihi sesama. Ayat ke-8 tadi sekali dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Itulah kerelaan, bahkan taat sampai mati, bahkan mati
di kayu salib. Itu sebuah kerelaan, itu sebuah pengorbanan. Apakah Yesus tidak bisa menyelamatkan manusia tanpa harus? Bisa. Tetapi Yesus mengambil alih sebagai bentuk kerelaan, pengorbanan karena dosa harus ditebus dengan dosa, harus ditebus dengan darah yang mahal. Dan darah Yesus Kristus, itulah bayarannya. Dan dia rela mengambil alih, dia rela dengan sukarela masuk dalam kerelaan, berkorban mengasihi. Sudahkah saudara berkorban mengasihi kungkung, popo, kakek, nenek? Mereka yang kalau dulu memang segar, tapi sekarang mereka sudah renta. Saudara pernah peduli? Sadarkah saudara kalau saudara hadir hari ini, saudara mendengar firman Tuhan hari ini? Itu karena ada kakek, ada nenek, ada orang tua kita. Tanpa mereka saudara, kita tidak ada. Maka waktunya hari ini, saudara untuk memiliki sukarela untuk masuk ke dalam kerelaan, berkorban mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita renungkan kali ini kiranya dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Khususnya saat kita memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, di mana Kristus menderita untuk mengasihi saudara. Kristus rela turun ke dunia untuk mengasihi saudara. Bahkan Kristus taat, bahkan taat sampai mati di kesan di Bukit Golgota karena mengasihi saudara. Dengan demikian, kita tidak memandang sederhana pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Kita tidak memandang enteng pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Kalau bukti saudara tidak memandang remeh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini saudara memiliki keberanian untuk menyangkal diri. Saudara memiliki kerelaan mikul salib. Saudara memiliki kerelaan untuk berkorban mengasihi sesama. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru biarlah melalui renungan kita hari ini, saudara semakin mendorong, semakin terdorong untuk kita melakukan kebaikan kepada Tuhan. Dan juga kebaikan kepada sesama kita tanpa pamrih. Kalau saudara melakukan kebaikan terhadap sesama, saudara melakukan kebaikan kepada Tuhan. Saudara melakukan kebaikan terhadap sesama, saudara sedang memuliakan Tuhan. Saudara kalau hanya iba, saudara tidak melakukan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa melakukan pengorbanan terhadap sesama, engkau sudah melakukan bagiku. Maukah kita melakukannya bagi Tuhan hari ini? Lakukan dua hal ini. Berani sangkal diri bagi Kristus. Belajar pikul salib. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang sungguh dahsyat itu Tuhan. Buat pengorbananmu yang tanpa pamrih, bahkan engkau tidak memandang latar belakang kami. Ampuni kami jikalau sampai saat ini Tuhan, kami masih kurang bisa berkorban, bahkan kami enggan mau berkorban. Kami terlalu menghitung untung rugi kalau kami berkorban. Ampuni kami Bapa di surga. Ada banyak saudara-saudara kami, ada banyak keluarga kami, ada banyak saudara seiman kami di kiri kanan kami yang membutuhkan kasih-Mu, yang membutuhkan uluran tangan kami ya Tuhan. Tapi kami belum melakukannya. Hari ini kami mau rindu sekali belajar melakukannya ya Tuhan. Hari ini kami belajar, kami rindu sekali Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu yang hari ini mendengar firman Tuhan. Ketuk pintu hati mereka Bapa. Jangan biarkan mereka menjadi Kristen yang penuh dengan kemunafikan. Sepertinya berkorban. Tetapi ada saudara-saudara yang lainnya yang membutuhkan uluran tangannya, mereka berdiam diri. Ampuni mereka Bapa. Tapi hari ini biar jemaat-jemaat Tuhan bersama-sama mengingat, merenungkan kembali pengorbanan Kristus. Sehingga kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti memberitakan firman Allah. Biarlah roh Tuhan menjamah, melawat sidang jemaat-Mu. Ketuk pintu hati sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga dia mau melakukan firman Tuhan. Segala puji syukur Bapa, hamba kembalikan kepadamu. Kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat mengasihi kami itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara muda, saudara remaja, dan adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang terhimpun di GKMI, saya mengucapkan salam damai sejahtera buat saudara sekalian. Saya pribadi juga sangat rindu Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Bapak Ibu dalam persekutuan bersama. Saya rindu sekali berjumpa dengan adik-adik remaja pemuda untuk kita beribadah bersama-sama. Namun karena memang kita semua memahaminya, kita mau belajar istirahat di rumah. Menjelang masa-masa sengsara Tuhan Yesus Kristus, saya hanya rindu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, justru ini momen yang paling berbahagia sekali. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Kita tidak tahu apakah darah Kristus, kalau kita berani mengimani bersama-sama pada hari Jumat Agung nanti ini, akan menghentikan semua karya virus. Kalau Tuhan izinkan, tidak ada mustahil. Tetapi saya mau katakan, di tengah-tengah kita mungkin belum bisa atau tidak bisa merayakan Paskah atau Jumat Agung bersama-sama. Ini justru momen buat saudara dan saya merenung di rumah. Jangan menggunakan waktu ini justru malah untuk berleha-leha. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara, kita untuk bertekun di dalam doa. Jangan kecil hati. Saya sebagai hamba Tuhan, saya juga bersyukur satu sisi, saya punya cukup banyak waktu untuk terus mendoakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya waktunya Tuhan indah. Tuhan akan pertemukan kita kembali pada waktu-waktu pertemuan yang akan datang. Mari tetap semangat di dalam Tuhan. Mari tetap dukung dalam doa keluarga kita masing-masing. Bawa dalam doa keluarga kita masing-masing. Ketika saatnya beribadah di hadapan Tuhan, ketika saatnya nanti misalnya kita tidak bisa merayakan Jumat Agung, di situ sudah mengenang kembali kematian Tuhan Yesus Kristus. Waktunya sudah berdoa. Biarlah keluarga kita boleh mengalami kasih Tuhan. Demikian juga ketika kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Di situ waktunya saudara untuk mengucap syukur. Yesus bangkit untuk menyelamatkan saudara-saudara kita semuanya. Biarlah saudara semakin semangat di dalam Tuhan. Jangan kendor hati dan saksikan terus, nikmati terus persekutuan kita di minggu ini. Minggu kemarin saya sudah menikmati beberapa keluarga, beberapa pemuda yang sudah merespon dengan baik. Jangan lupa malam minggu ini akan ada acara yang sangat spesial. Bagi anak muda remaja, jangan tidak mengikuti acara ini di malam Yofi bersama-sama. Demikian juga saya masih mengharapkan minggu ini juga. Saya rindu sekali Bapak Ibu nikmati firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur, nanti boleh didokumentasi dan kemudian kita sama-sama kita posting bersama-sama di grup GKMI supaya kita sama-sama saling menguatkan. Ternyata kita sama-sama punya kerinduan, yaitu untuk bersekutu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.